Gimana mau ajukan banding? Kita nggak ada uang. Gimana bayar sewa pengacara? Kalau kita nggak sewa pengacara, ya sama aja hasilnya. Zong, ucap David. Ya sudah, suruh ibumu jual rumah itu. Nanti kita gunakan uang itu buat bayar pengacara. Sementara kan kita bisa kontrak dulu, sambil menunggu kamu dapat harta gono gini. Tapi aku nggak yakin ibu bakalan mau. Secara hanya tinggal itu yang ibu miliki. Iya kalau kita dapat harta gono gininya. Kalau enggak gimana? Percaya deh mas sama aku. Pasti kamu akan dapat. Nih ya, ibarat kamu buang uang 5-10 juta buat bayar pengacara. Nah, nanti kamu dapatnya lebih besar dari itu. Hitung saja hasil dari kafe sama butik si Raya berapa. Dikali selama setahun kalian menikah. Sudah berapa uangnya? Gede mas, untung besar kamu, ucap Nora menggebu-gebu dengan pandangan mata yang berbinar. David yang awalnya ragu, jadi mulai percaya pada Nora. Pikiran David, masa iya sih Nora itu mau bohongin dia? Kan gak mungkin. Toh Nora juga yang akan menikmati uang itu nantinya dengan David. Begitu juga dengan Arita. David berpikiran kalau dia berhasil mendapatkan harta gono gini itu, maka dia bisa membahagiakan ibunya lagi. Ya, David sudah bertekad akan memaksa Arita untuk menjual kembali tanah itu. Meskipun hanya 60 meter saja, tapi tetap ada harga. Okelah kalau begitu, ayo kita pulang, biar aku ngomong sama ibu. Kamu tenang saja, aku yakin ibu pasti mau melakukan demi aku. Kan aku anak kesayangannya, ucap David dengan rasa percaya dirinya yang tinggi. Akhirnya, kedua manusia yang terlihat pintar tapi aslinya bodoh itu pun pulang ke rumah baru mereka yang katanya persis seperti kandang burung. Padahal kalau mau dilihat dari sudut orang yang tak berpunya, mereka masih mending ada tempat berteduh dan tidak perlu bingung membayar kontrakan. Akan tetapi, mereka terus mendongak ke atas dan selalu melihat orang yang ada di atas mereka, sehingga membuat mereka lupa akan bersyukur terhadap penciptanya. Dari mana saja kalian? Tanya Arita yang melihat kedatangan David dan Nora yang terlihat lelah. Arita sejak pagi berada di warung yang baru saja dibukanya. Pembeli di warungnya cukup ramai sejak pagi, karena memang di daerah Arita tinggal cukup jauh warung sembako. Itulah sebabnya Arita memutuskan untuk membuka warung sembako kecil-kecilan dengan harapan akan menjadi besar, misalkan laris. Kan aku tadi pagi bilang kalau mau ke pengadilan agama, jawab David. Sementara itu Nora sudah masuk ke dalam rumah untuk merebahkan dirinya di atas kasur lantai yang tipis. Jadi kalian ke sana? Memang nekat kalian ini. Terus gimana? Ada hasil? Tanya Arita yang nadanya lebih terkesan mengejek, karena dia yakin kalau anak dan menantu yang tidak diharapkannya itu pasti gagal. Jadilah bu, gagal sih enggak, tapi Arita menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengelap etalase warung dari tumpahan minyak goreng saat dirinya menimbang minyak curah tadi. Tapi kenapa? Tanya Arita penasaran. Aku harus ajukan banding ke pengadilan. Terus, ya untuk mengajukan banding itu harus pakai pengacara biar kita menang. Terus saja ibu nih, nabrak ntar, kesal David dengan wajah masam. Ya kan ibu gak tahu, lah kamu ngomongnya sepotong-sepotong sih. Ya itu kan kalau banding harus pakai pengacara. Jadi aku mau minta tolong sama ibu untuk jual tanah ini untuk bayar pengacara. Atau gadai saja sertifikatnya gak apa-apa. Nanti dapat harta gono gini dari Raya, segera ditebus. Aku bisa belikan lagi ibu rumah yang jauh lebih besar daripada ini dan yang kemarin. Gimana?
Bagus kan ideku? Mau ya bu? Please. Arita melongo mendengar ucapan kepedean tingkat dewa dari David yang entah dari mana itu. Semenjak Arita ditipu mentah-mentah oleh pengacara gadungan dan temannya soal arisan itu, dan Nania yang memberikan sertifikat tanah pada Arita dengan cuma-cuma, Arita sedikit tersadar. Padahal, jika Nania mau, dia bisa menjualnya atau menggadaikannya pada rentenir dengan dalih balas dendam. Akan tetapi, Nania tidak melakukannya. Nania masih punya hati untuk mengembalikan sertifikat itu. Hingga kini Arita tidak harus hidup terlunta-lunta. Setidaknya dia masih punya tempat untuk bernaung. Ya, Tuhan telah menggerakkan hati Arita dan membuatnya sedikit berpikir. Meski di hatinya masih ada rasa gengsi untuk meminta maaf pada sahabat yang sudah dilukai dan juga menantu yang sudah disakiti sedemikian rupa. Bu, jadi gimana? Ibu setuju sama usulku kan? Rengek David yang membuat Arita tersadar dari lamunannya. Jadi maksud kamu minta ibu jual ini semua? Atau gadai untuk sewa pengacara gitu? Tanya Arita lagi memastikan. Iya bu, benar. Jawab David disertai anggukan pasti dan mata yang berbinar. Ia mengira kalau ibunya akan mau menuruti permintaannya itu. Jangan gila kamu David. Ya kalau menang, kamu melawan Raya. Kalau kalah gimana? Harta gono gini tidak dapat. Rumah kesita dan kita tinggal di kolong jembatan. Begitukah yang kamu mau? Bentak Arita yang membuat David membelalak. David tidak menyangka jika permintaannya ditolak mentah-mentah oleh sang ibu. Belum pernah ketika David meminta makan tidak disetujui oleh Arita. Biarpun David ini anak laki-laki, tetapi apapun permintaannya akan selalu dituruti oleh Arita, kecuali soal pernikahannya dengan Nora dulu. Ayolah bu, aku berani jamin kalau ini akan berhasil. Aku menikah dengan Raya kan setahun. Dari kafe dan butiknya kan menghasilkan. Nah, itu juga ada hak aku dong secara kita sudah suami istri kala itu. Di mana otak kamu tuh David? Kalau ibu yang bicara begitu, mungkin wajar, karena ibu tidak sekolah. Tapi kamu sarjana, masa hal gitu aja tidak mengerti? Siapa yang mengajarimu gitu? Pasti si Nora itu kan? Nora siapa? Ya Nora, istri baru kamu lah. Siapa lagi? Ya kan benar apa yang dia bilang. Kalau aku juga berhak pendapatan Raya selama aku menikah dengannya kemarin. Jadi benar si Nora itu yang kasih ide konyol ini ke kamu. Astaga David, harusnya kamu itu mikir. Jangan asal iya-iya aja apa yang Nora minta. Dan katakan, kalian harus terima kenyataan kalau sekarang kita kembali miskin. Dengar David, kita sekarang kembali miskin. Dan itu semua gara-gara ulah kalian. Ucap Arita menekan kata miskin pada David. Yang ada bukannya Raya yang diminta untuk memberikan harta itu sama kamu, tapi malah kamu nanti akan diminta hakim memberi uang pengganti nafkah untuk Raya selama dia menjadi istrimu. Kan kamu tahu sendiri, kalau selama kamu menikah dengan Raya, kamu tak memberikan haknya dengan baik dan layak. Lantas, kenapa sekarang kamu menuntut uang yang sejatinya bukan hak kamu? Lanjut Arita lagi. Kok ibu malah belain si Raya sih? Anak ibu tuh aku, bukan Raya. Kesal David. Ia mendengus karena emosi. Loh, bukan ibu membela. Tapi apa yang ibu katakan itu benar. Ibu menjual ini demi ide gila kalian. Yang ada, ibu jadi gembel beneran. Tahu nggak kamu? Sudah sana. Jangan ganggu kerjaan ibu. Lebih baik tuh kamu bantuin ibu nimbang gula buat dijual dan menghasilkan duit. Ogah,
Itu kan pekerjaan rendahan, kata David. Setelahnya ia pergi meninggalkan Arita dengan kesal. Arita hanya menggeleng-geleng melihat tingkah anaknya yang persis seperti anak kecil yang tidak dituruti saat meminta balon atau permen. Brak! Arita sedikit berjingkat saat mendengar pintu ditutup kencang oleh David. Lagi-lagi, Arita hanya bisa mengelus dada karena apa yang saat ini terjadi sama David itu juga atas andil dirinya. Sementara itu, karena perbuatan David, Nora yang sudah terlelap pun menjadi terkejut dan membuka mata lantaran kaget. Kehamilan ini membuat Nora menjadi lebih sering cepat lelah dan mengantuk kalau melihat kasur dan bantal. Meskipun tipis, tapi masih mending ada kasur daripada saat di sel tahanan kemarin yang tanpa alas dan selimut. Setiap malam, Nora harus berkelahi dengan banyak nyamuk dan hawa dingin yang menusuk tulang kala malam. Nora amat sangat tersiksa, belum lagi perlakuan napi yang lebih senior yang suka membulinya. Duh, ada apa sih mas? Aku kan kaget jadinya. Kesal aku, ibu gak mau jual atau gadai tanah dan rumah jelek ini. Terus gimana dong? Kita gak ada uang mau bayar pengacara. Sungut David. Ia menuang air ke dalam gelas dan meminumnya hingga tandas. Air itu setidaknya mampu sedikit meredam kekesalan pada dirinya. Itu aja kok bingung. Maksud kamu ada cara lain gitu? Tanya David yang penasaran, karena Nora terlihat tidak kesal sama sekali. Adalah, mau tahu? Apa memangnya? Sini, deketan sama aku. Takut kedengaran sama ibumu. David pun berjalan dan mendekat ke arah Nora yang berdiri di ambang pintu kamar mereka. Apa memangnya? Ambil sertifikat tanah ibu kamu diam-diam. Gadaikan ke rentenir. Karena kalau dijual pasti harus pakai tanda tangan ibumu. Kalau enggak ya enggak bisa. Atau kalau gadai ke bank juga harus ada tanda tangan ibumu. Kalau enggak juga enggak bisa. Nah, yang paling cepat ya ke rentenir. Pasang aja wajah memelas. Bilang ibumu lagi sakit keras dan butuh uang banyak. Makanya terpaksa gadai sertifikat tanah. Kamu yakin? Sangat yakin. Duh, kamu ini percuma sekolah tinggi. Kalau hal begini saja kamu gak tahu, mas. Cibir Nora. Oke deh, kapan kita eksekusi? Besok pagi. Aku yakin ibu pasti sibuk kalau pagi di warung. Dan dia gak ada di kamar. Nah, nanti aku yang ngawasi di pintu terus. Kamu yang ambil suratnya. Gimana? Ide bagus. Oke, besok kita eksekusi. Sekarang aku lapar, ucap David sembari menatap Nora penuh arti. Lapar kok ngeliatinnya aku? Udah gitu aneh lagi pandangan mata kamu. Ya iya, karena yang lapar bukan perut, tapi si Joni. Ayo kita ke dalam. Si Joni mau ketemu sama hasil karyanya yang ada di dalam perut kamu. David dan Nora pun tertawa bahagia. Dan mereka berdua masuk ke dalam kamar yang dindingnya terbuat dari papan. Mereka berdua kembali menyelami lautan birahi tanpa takut untuk digerebek lagi, karena sudah sah menjadi suami dan istri. Bersambung.